Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga sahabat-sahabat semuanya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketenangan, kebahagiaan, ketentraman itu hanya milik orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berserah diri kepada Allah bahwa apapun yang terjadi itu adalah sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti tidak akan pernah terjadi. Seringkali kita menakutkan sesuatu terjadi, takut pingsan, takut mati, takut jantung, takut ini, takut itu. Sebetulnya ada di dalam otak kita yang sudah tersimpan. Imajinasi kita terus mengayun-ayun, mengombang-ambingkan perasaan kita, sehingga pengaruh ke dalam tubuh kita. Padahal Allah punya rencana, punya skrip sendiri. 50.000 tahun sebelum kita lahir itu sudah dicatat sama Allah. Tintanya sudah kering, bukunya sudah dilipat. Itu yang akan terjadi terhadap diri kita, sahabatku. Bukan yang akan terjadi, bukan yang kita imajinasikan, yang kita bayangkan, bukan. Tapi yang terjadi adalah apa yang Allah rencanakan dan Allah catat. Tetapi tentunya Allah Subhanahu wa taala sangat cinta, sangat sayang kepada kita. Tidak akan Allah Subhanahu wa taala menzalimi diri kita. Karena Allah yang menciptakan dan memilih kita hidup di dunia ini. Kita rasakan rasa takut, kita rasakan sakit, kita rasakan pedih, kita rasakan panik, cemas. Itu tanda Allah supaya kita pegangannya ke Allah saja. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang merasa keluhannya di lambung nggak bakal dibawa ke surga. Lambung ini, yang punya perasaan detak jantungnya nggak nyaman, jantung ini nggak bakal dibawa ke surga. Yang merasakan kepalanya sakit terus, itu kepala ini nggak bakal dibawa ke surga. Bukan yang ini. Maka bukan nggak boleh kita memperbaiki tubuh, wajib kita memperbaiki makanan, minuman, tetapi 90% kepanikan, ketakutan, kecemasan yang belum terjadi, yang kita terus menakutkan. Kenapa menakutkan? Karena di dalam pikiran kita, memori kita terpenuhi dengan hal-hal yang menakutkan. Coba penuhinya dengan keagungan Allah, kecintaan Allah, tentang nikmat-nikmat Allah yang ada dalam tubuh kita saat ini, yang ada di luar kita saat ini, nikmat-nikmat dari Allah. Kemudian Facebook, YouTube, kita buka hal-hal yang membuat kita optimis, yakin, percaya diri. Orang-orang yang nggak punya kaki, orang begitu percaya dirinya, jantungnya sudah di bypass, pakai ring, orang begitu semangatnya. Orang yang ginjalnya tinggal satu masih bisa semangat hidupnya. Bayangkan, lihat itu orang-orang kayak gitu. Yang gak punya tangan bisa begitu semangatnya, kerja keras luar biasa. Apa sebab? Karena dijaga sama dia jiwanya, dijaga otaknya, pikirannya, tidak memasukkan hal-hal yang negatif di dalam otaknya. Yang membuat otak kita negatif dan positif bukan Allah, kita sendiri. Yang membuat perasaan kita penuh dengan kepanikan atau kesemangatan itu bukan Allah, tapi kita sendiri. Suruh siapa memasukkan hal-hal yang negatif itu? Tadinya gak tahu tentang penyakit, sekarang jadi banyak tahu tentang penyakit. Pusing hidup kita. Tadinya gak demam, baca tentang demam, jadi demam kita. Coba aja kalau gak percaya. Inilah imajinasi kita. Inilah betul-betul ilmu psikologi medis, dimana psikologi kita, perasaan kita, pikiran kita akan pengaruh ke dalam
jasad dan organ tubuh kita, sahabatku. Maka ini yang paling penting. Satu, ketakutan, kepanikan, psikosomatis, anxiety. Satu adalah keyakinan kepada Allah, ketauhidan kepada Allah, itu jurus pertama. Yakinkan diri kita bahwa kita milik Allah, kita yang mengurus Allah, kita yang mengurus jantung kita adalah Allah, yang memberikan rezeki ke kita Allah, menghidupkan kepada kita Allah, mematikan kita Allah, dan yang menidurkan kita Allah, dan yang membangunkan kita Allah, yang mengedipkan mata kita Allah. Maka dari itu, ketika kita yakin dengan itu seyakin-yakinnya, iman seiman-imannya, tidak ada sedikit keraguan, maka apapun yang dirasa, maka apapun yang dipikirkan, yang terpikir, itu tidak akan merubah kita sebagai hamba Allah yang semangat, yang rasa tenang, rasa bahagia. Masya Allah. Dalam kondisi sakit, justru orang yang sedang sakit itu lebih lembut hatinya harusnya. Orang sedang sehat, wah petantang petenteng, wah merasa hebat, merasa. Makanya saya sakit seminggu sekali, 2 kali, 3 kali, sakit saya juga sama. Gak kelihatan sakit kan saya. Kenapa? Pura-pura sehat di hadapan Allah. Emang saya nggak penggal, sakit pinggangnya, sakit. Tadi malam berapa puluh orang ke pasien. Sakit nggak pinggang saya? Sakit. Kepala saya pusing nggak? Tadi malam dan sekarang pusing. Sama kan dengan Anda, lemes, keringat dingin, gula darah suka turun karena lelahnya luar biasa, aktivitasnya, glukosa darah suka turun. Siapkan gula yang langsung dikonsumsi gini, gula pasir di depan di meja pasien saya. Kemudian ada air putih, ada air manis, ada roti, ada nasi, saya siapkan di situ. Udah enjoy aja. Orang yang cemas dan takut dan khawatir itu karena kurang ilmunya, atau ilmunya salah ngambilnya, sehingga ragu. Hanya orang yang ragu yang penuh dengan kepanikan. Orang yang gak ragu, orang yang gak pernah ragu, yang yakin dengan ilmu yang dipahaminya, karena ngambilnya ilmunya dari yang benar, maka tidak akan pernah sedikit pun ragu dan takut serta panik dalam apapun yang dirasa di tubuh ini. Gak aneh. Sedikit-sedikit kenapa ya sesek. Udah tahu oksigen masuk malah ditutupin, ya sesek ya. Bukan cuma sesek, bibirnya jadi biru, ininya biru. Kenapa? Oksigen kurang ke otak, jadi jalannya agak goyang, lemas. Pakailah masker dengan cara yang benar, yaitu oksigen gimana supaya masuk, CO2 supaya keluar, itu intinya. Ikutin protokol kesehatan, tetapi kita juga harus tahu, jangan sampai kita disuruh masuk jurang, mati kita, jangan. Nah, jadi kita kalau suruh masuk jurang, pikirin dulu, ini saya mati nggak nih? Kalau nggak, mohon maaf, gimana caranya supaya saya tetap mengikutin protokol kesehatan, tetapi saya tetap selamat. Ya kan? Nah gitu caranya. Jadi caranya, lakukan protokol kesehatan sesuai dengan peraturan, tapi prinsip daripada kita hidup ini adalah oksigen nomor 1. Kita nggak makan 40 hari, 40 malam bisa hidup. Ingat itu. Kita nggak minum 1 minggu bisa hidup, manusia ini. Tapi kita tidak ada oksigen masuk ke jantung, ke otak kita 6 detik, nggak bakal bisa hidup. Demi Allah, ini secara medisnya, ini harus dipahami, sahabat. Orang kena virus itu belum tentu mati, sahabat. Virus apapun. Tetapi kalau kita nggak ada oksigen 6 detik ke otak, itu pasti mati, dijamin pasti mati menurut ilmu medisnya. CO2 masuk ke dalam tubuh, keracunan kita. Nah, untuk itu kita harus paham di sini, bersyukur kepada Allah, pakai masker, ikutin pemerintah, tetapi kita wajib paham apa itu nikmat nafas ini. Jangan sampai Allah kasih nikmat nafas, nikmat oksigen gak usah bayar, tetapi kita malah tutupin, gak bisa masuk oksigen, malah dihirup CO2-nya. Berarti kita sedang mendurhakai diri kita sendiri dan sedang kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nah, kemudian yang di rumah sakit sedang kesulitan mencari oksigen, mahal oksigen. Kalau dihitung itu oksigen 20 juta per bulan. Habisnya untuk beli oksigen rata-rata 20 juta per bulan. Kita sekarang oksigen enak, nyaman, tenang, tentram. Mau berapa aja kita sedot, nggak bisa, nggak perlu Allah minta bayaran kepada kita. Ya Allah, ya Rabbana, ya Karim. Nah, ini edukasi kesehatan kepada sahabat-sahabat, sekaligus edukasi keimanan, ketauhidan. Banyak orang yang udah makan, minum herbal, jutaan, puluhan juta beli herbal, puluhan juta berobat kemana-kemana, dicek segala MRI, endoskopi, EKG, terus dicek, habis uangnya. Tapi kenapa nggak ada perubahan? Karena ketauhidannya tidak diutamakan. Hanya medis saja, hanya terapi saja, hanya herbal aja, numpuk herbal. Pasien-pasien saya banyaknya nuanal herbal numpuk di rumahnya, nggak diminum nggak ada perubahan, beli lagi yang lain. Sampai ada yang beli dari Jepang, beli dari Amerika, beli dari Cina, dibeli. Apakah menyembuhkan? Tidak. Kenapa? Psikosomatis itu adalah penyakit yang luar biasa dan tidak bisa penyembuhannya secara biasa-biasa. Tauhid nomor satunya. Tujuan hidup kita ke surga. Tujuan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sakit adalah karunia Allah. Sakit adalah penggugur dosa kita. Yakini itu. Sedang sehat dan sedang sakit bisa mulia kita atau bisa hina kita. Yang kedua, secara psikisnya, psikologisnya kita tenangkan hati, ridho ketentuan Allah. Dengan yang terjadi ridho, dengan yang sedang terjadi syukur dan ikhlas, lakukan apa kebaikan kita, kemudian lakukan kebaikan-kebaikan, sholawat 1000 kali minimal sehari, ya. Itu sholatnya diperbaiki. Ini mah sedang memperbaiki psikosomatis, sholatnya diabaikan, nggak mungkin disembuhkan, sahabatku. Sholatnya kita perbaiki, sholawat kita perbaiki, istighfar kita perbaiki, sedekah kita perbaiki. Insya Allah, sahabatku, walaupun kita masih sakit, kita akan dikasih rasa tenang hati kita. Yang mahal kan bukan kesembuhan, tapi ketenangan. Ada orang yang sembuh tapi nggak tenang, tetap aja menderita hidupnya. Ada orang yang sakit tapi tenang hatinya, ringan jiwanya. Itu adalah lebih utama, lebih luar biasa dibanding orang yang sehat fisiknya. Yang keempat adalah secara medisnya. Bagaimana glukosanya, diikutin enggak? Glukosanya itu harus 110 sampai 170, nggak boleh kurang. Nggak boleh kurang gula darahnya. Kalau kurang, lemes, keringat dingin, gemetar. Karena panik, takut menurunkan gula darah. Yang kedua, nasinya setiap 2 jam 10 suap. Air gulanya setiap 2 jam 2 sendok makan. Air putihnya setiap 1 jam 1 gelas. Makanan dihindari, minuman yang harus dihindari. Makanan yang harus dihindari di video kemarin udah saya sampaikan. Gak usah tanya-tanya lagi, hanya itu aja yang dimakan. Lo Kang Asep emang enak ngomong doang. Enggak, saya sampai sekarang berarti saya dari 2009, 2008 sampai sekarang itu berarti sudah berapa? 13 tahun saya makannya sama yang seperti yang saya tulis. Saya cuma makan nasi, ayam, tahu, tempe, ikan kolam, sayur sop-sopan, kemudian timun, wortel, kemudian buah-buahannya cuma pepaya, jeruk manis, alpukat kadang-kadang. Udah itu aja. Saya nggak makan air kelapa, nggak minum air kelapa, nggak boleh. Yang psikosomatis, air kelapa, santan, vitamin C, nggak. Nah, vitamin C enggak, udah ada di buah-buahan, di sayuran, udah ada. Sayuran sop-sopan tadi sudah ada. Ya. Karena begitu vitamin C terlalu tinggi, itu akan menyebabkan tukak lambung dan gastritis dan tipes. Bukan untuk meningkatkan daya tahan tubuh vitamin C itu. Yang untuk meningkatkan daya tahan tubuh itu bukan vitamin C. Ya, untuk mempertahankan dari virus. Kemudian gimana jalan kaki pagi 100 meter, jalan kaki sore 100 meter. Jangan lupa nonton video yang komedi 1 kali sehari, nonton video yang bikin iman kita meningkat, ya kan? Tenang rasanya, zikir tenang, sholawat tenang. Ikutin di program di live saya di Facebook setiap jam 18.20 insyaallah, istiqomah. Supaya apa? Hatinya tenang, tentram, bahagia. Kemudian disembuhkan sama Allah, bukan sama dokter, profesor. Dokter aja banyak yang datang ke sini.
Psikolog aja banyak yang datang ke sini, yang kena psikosomatis, profesi apapun kena psikosomatis sama. Saya pun tenaga medis sama, ketika psikosomatis sama seperti orang yang nggak punya ilmu, seperti orang yang nggak punya iman. Rasanya itu, ya imannya rontok pada saat seperti itu. Maka konsultannya harus sungguh-sungguh yang mengajak kepada Allah, sungguh-sungguh medisnya benar, sungguh-sungguh tauhidnya benar. Hindari yang tadi air kelapa, santan, coklat, kacang tanah, telur, pete, jengkol, madu, pisang, hindari itu. Nasi uduk, minyak goreng kelapa dikurangi. Kemudian jahe hindari, temulawak hindari. Coba deh ikutin. Kunyit boleh, silakan. Ya, silakan makannya, makan setiap 2 jam 10 suap, 2 jam 10 suap. Nanti kapan sembuhnya, kapan berhentinya makan seperti itu, sampai Anda merasa cuek dengan apa yang dirasa di tubuh atau di pikiran Anda. Udah merasa cuek, itu sembuh namanya. Insya Allah, saya yakin sahabat-sahabat kalau mengikuti apa yang saya anjurkan, apa yang saya harus dihindari, insya Allah akan Allah sembuhkan. Ribuan orang sudah sembuh, Allah yang menyembuhkannya. Walaupun nggak ketemu saya, ikuti video ini dan ikuti cara makanan yang saya sampaikan ini, ikuti sehari-harinya. Jangan lama-lama, coba dulu 7 hari 7 malam apa yang saya sampaikan itu lakukan, coba. Nggak perlu banyak obat, jangan dikonsumsi. Cukup 2 jenis, 1 jenis itu mau herbalnya yang tepat, tapi ya nggak pakai herbal pun nggak apa-apa, ikutin ini, insya Allah udah banyak yang di Allah sembuhkan melalui rumus trilogika ini, trilogika medis, psikologis, tauhid. Bismillah, tawakal Allah, wala haula wala quwata illa billah. Selamat beraktivitas, selamat bersyukur, selamat senyum. Jangan nunggu sehat dulu untuk senyum dulu baru nanti dikasih sehat. Jangan sehat dulu baru bersyukur dulu sekarang baru saya dikasih sehat sama Allah. Jangan beraktivitas dulu, jangan sembuh dulu nunggu aktivitas. Sekarang aktivitas yang bisa kita lakukan, Allah kasih sehat, insya Allah. Demikian sahabat, mudah-mudahan bermanfaat. Dan insya Allah saya selalu ingin membersamai sahabat-sahabat supaya kita bersama-sama mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dicintai, dinilai baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, saya Asep Bruder, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.